diskusi. Paradigma baru. Nah, sebelumnya kita mengetahui bahwasanya anak itu lahir seperti kertas yang kosong. Nah, namun setelah saya mengikuti guru penggerak ini, saya mendapatkan informasi dan pengetahuan bahwasanya menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu terlahir dengan sudah ada garis-garisnya, namun masih perlu ditebalkan. Ada garis-garis tipis dan kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalkan kolaborasi kita berdialog dengan anak, nah itu lebih baik daripada kita memaksa anak. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau menurut teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Jadi semua tidak ada yang disakiti, semua menang. Berikutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan pendidik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini kita terapkan kepada anak didik kita. Tujuannya tadi adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Karena ketika kita sudah bisa memunculkan motivasi intrinsik pada anak, anak tidak lagi mengharap reward atau penghargaan, atau anak tidak takut tentang hukuman. Tetapi ketika motivasi intrinsik sudah ada pada anak, dia akan meyakini nilai-nilai universal. Jadi dia akan menghargai dirinya sendiri. Dia disiplin bukan karena aku nanti kalau disiplin biar usnya senang, bukan, tapi berasal dari dirinya sendiri. Ketika masih aku nanti biar kalau disiplin dapat bintang. Nah, kalau dapat bintang terus takut misalkan, itu berarti masih eksternal. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Siap, tepuk semangat. Di sini saya akan memaparkan tentang konsep inti budaya positif. Nah, budaya positif adalah budaya-budaya yang dilakukan oleh guru dan murid dalam rangka untuk memperbaiki karakter. Nah, kemudian yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kelima adalah motivasi perilaku manusia. Keenam adalah posisi kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas. Dan segitiga restitusi. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi sering kita beranggapan bahwasanya guru bisa mengontrol murid, padahal tanpa murid mau dikontrol guru, maka guru tidak bisa untuk mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terkadang penguatan yang positif tanpa keadaan yang baik, penyampaian yang baik juga tidak akan efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter.
Dengan kritik kita tidak bisa untuk mampu menguatkan karakter. Jadi dengan kita dikritik belum tentu kita makin semakin baik. Bahkan kalau kita tidak bisa menerima kritikan orang lain, justru karakter kita malah tambah buruk. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu yang biasanya, sedangkan kalau teori kontrol itu yang benar. Kita biasanya kebutuhan kita itu anggap sama, kita itu menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama, padahal realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Yang benar adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan paksaan saat kita bujuk dia tidak mau, maka kita memaksa. Nah, itu bukanlah teori yang baik, bukanlah sebaiknya kita adalah berkolaborasi, berdialog dengan anak atau dengan orang lain. Model berpikir menang kalah. Yang benar adalah model berpikir menang-menang. Dengan adanya model berpikir menang-menang ini tidak ada yang disakiti. Semua merasa menang, semua merasa dilibatkan. Selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward ataupun ancaman dan hukuman. Jadi, ketika anak-anak sudah mau melaksanakan disiplin dengan motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya, dia tidak butuh lagi akan penghargaan atau reward yang diberikan, tapi dia melakukan kedisiplinan atas dasar ingin menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ketika anak itu kan ada motivasinya, ada orang itu mempunyai motivasi dua. Yang pertama adalah motivasi eksternal yang berasal dari luar, dan yang kedua adalah motivasi intrinsik atau internal. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi seperti kalau nilai universal itu seperti ketika kita melihat itu ada bayi yang diletakkan di tempat sampah, kita tidak akan memandang itu bayinya siapa, agamanya apa, terus bangsa mana, suku apa, tapi dengan sendirinya hati kita akan merasa terketuk untuk menolong bayi itu, untuk mengambil bayi itu. Kemudian contoh nilai kebajikan institusi organisasi, misalkan profil pelajar Pancasila. Teman-teman siap, marilah kita untuk itu menyanyikan profil pelajar Pancasila ya. Ya, oke ya Bapak Ibu. Oke, yuk.
1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi nanti lulusan dari TK Cipta Mandiri itu kita harapkan akan memiliki karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, anak yang mandiri, kreatif dan juga bernalar kritis. Selanjutnya nilai kebajikan yaitu IBO Primary Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya yaitu keterampilan hidup atau life skill. Nah, kita memiliki sikap karakter yang dapat dipercaya, lurus hatinya, pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Dengan memberikan terbaik bagi diri, juga akan memberikan terbaik buat orang lain. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi bayi pun ketika menangis, nah, bayi itu memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi. Melalui tangisan dia akan memberi isyarat kepada orang tuanya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Tanpa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kita juga tidak bisa hidup. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi ketika ada anak, mungkin siswa kita itu merasa dikucilkan sama temannya, berarti kebutuhan akan rasa diterima dia kurang. Maka sebagai guru kita juga harus memotivasi anak tersebut. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ada sebuah cerita yang diceritakan oleh instruktur elaborasi pemahaman kemarin ya waktu guru penggerak itu, bahwasanya ada keluarga dokter. Nah, bapaknya dokter, tapi ibunya enggak dokter, ibunya ibu rumah tangga. Kemudian anaknya dokter spesialis, menantunya juga dokter spesialis. Adiknya juga dokter spesialis. Tapi ibu itu sedih. Dia bilang ke psikiater, Bu, suami saya dokter, anak saya dokter spesialis, mantu saya dokter, tapi saya sedih. Lah kenapa sedih? Itu anak saya itu mau pakai baju seragam pagi aja, saya yang harus memilihkan. Oh, dan emang dulu pendidikan ibu gimana? Dari dulu saya pilihkan, istri juga saya pilihkan, pendidikan juga saya pilihkan. Jadi anak itu belum bisa
bisa memilih. Nah, jadi dia itu kemandiriannya kurang. Nah, akhirnya terus dimotivasi sama psikiater itu ibunya. Anaknya alhamdulillah walaupun dokter tapi sekarang juga sudah menjadi baik lagi. Jadi seperti itu, kemandirian harus dimulai dari awal, mulai dari anak usia dini. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, tadi karena dia berbuat sesuatu karena memiliki tujuan dan motivasi. Pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalkan gini, aku pakai helm karena ada polisi, gitu kan? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi eksternal ada dua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Sedangkan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi internal. Ini tidak butuh lagi penghargaan atau reward. Nah, tadi kalau misalkan ada polisi, kalau nggak pakai helm maka akan ditangkap polisi, ya akan ditilang. Nah, tapi karena dia memiliki motivasi intrinsik, memakai helm itu untuk kesehatan, untuk keselamatan, itu berarti dia sudah menggunakan motivasi internal. Dia sudah tidak peduli lagi nganggo helm itu ada polisi ataupun tidak, dia tetap memakai helm. Nah, nih hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, teman-teman, Bapak Ibu pernah melakukan hukuman kepada anak-anak? Pernah. Nah, hukuman itu sifatnya tiba-tiba, tidak direncanakan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, hanya guru yang memberi hukuman murid. Murid tidak dikasih tahu dulu. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi itu dibandingkan dengan hukuman dan konsekuensi, maka restitusi ini yang paling baik. Nah, sekarang 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, kita sebagai guru pernah menggunakan posisi kontrol, entah itu sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, atau juga manajer. Nah, misalkan penghukum ini seperti ini. Ada anak SD telat, padahal peraturan sekolah harus menggunakan sepatu hitam. Nah, anak itu menggunakan sepatu coklat karena buru-buru. Nah, dari jauh Pak Guru sudah melihat sepatunya coklat, telat lagi. Langsung Pak Guru, kamu telat, ya Pak. Sekarang langsung disuruh apa? Lari. Ada yang pernah telat suruh lari? Ya, alhamdulillah. Suruh lari. Nah, itu adalah suatu hukuman. Tanpa ditanya, kenapa kamu terlambat? Langsung itu sama gurunya, langsung dikasih hukuman. Kemudian kalau teman, nah ini kayak contoh penerapan posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Muridnya disuruh menghormat pada bendera 1 jam. Nah, ini adalah penghukum.
penghukum ya ininya ya, penghukum. Jadi penghukum itu di antara posisi kontrol guru yang tidak baik, walaupun kita juga kadang-kadang juga melakukan. Kemudian jadi dalam menghukum ini tidak ada dua arah, maksudnya tidak ada dialog langsung aja. Terus kemudian yang kalau ini berapa kali ibu bapak harus memberi tahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Jadi ini kayak guru lagi gawe biar muridnya tuh rumangsa salah gitu ya, rumangsa salah. Jadi dia berkatanya seperti itu. Kemudian kalau posisi kontrol guru seorang teman itu menganggap murid itu teman. Nah, murid dianggap teman, tapi ketika ada yang di PMM itu pernah ya, ada anak yang dianggap guru sebagai teman. Tiba-tiba pada suatu saat gurunya itu menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau. Dia biasanya sini kamu terlambat nggak apa-apa, besok jangan ulang lagi ya. Gitu. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Namun tiba-tiba guru yang sama ya, kamu terlambat ya, konsekuensinya apa kalau terlambat? Gitu misalkan. Saya harus membersihkan kamar mandi misalkan gitu. Nah, itu berbeda ya kalau ada konsekuensi, ada dialog antara guru dan murid itu sudah masuk ke konsekuensi, bukan ke hukuman lagi. Kemudian yang ketiga adalah pembuat merasa bersalah. Jadi murid itu dianggap seolah-olah dia salah. Kamu nggak kasihan bu guru kan udah capek. Nah, itu termasuk tipe pembuat merasa bersalah. Padahal kan bu guru nanti dimarahin bu kepala sekolah. Nah, itu juga termasuk pembuat merasa bersalah, biar murid itu merasa bersalah. Kemudian pemantau. Nah, posisi pemantau ini agak baik ya dibandingkan dengan penghukum, teman, dan pembuat merasa bersalah. Kalau pemantau itu masih menanyakan konsekuensinya apa gitu. Kamu tidak mengerjakan PR ya, kenapa? Saya tadi malam misalkan bantu ibu pak, ya udah berarti kamu kerjakan di luar ya, pas istirahat ya. Nah, tapi itu dari solusinya masih gurunya, bukan dari murid. Nah, kemudian yang ke-5 adalah manajer. Kalau manajer itu solusinya dari murid sendiri. Misalkan ada anak tidak mengerjakan PR, kemudian bu guru nanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Saya tadi malam membantu ibu membuat lemper, misalkan gitu. Terus bagaimana solusinya ketika kamu hari ini tidak membuat PR? Nanti jam istirahat saya mengerjakan PR di luar sendiri. Terus teman-teman istirahat. Nah itu tapi itu keinginan itu berasal dari murid, bukan dari guru. Jadi guru hanya memberi solusi, memberi anak yang menemukan solusinya. Ini tadi sudah ya. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Gitu. Kayak digawe bersalah gitu muridnya. Kemudian sama ya kasusnya ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu seperti apa? Teman. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Jadi itu masih gurunya yang memberi solusi. Sedangkan ini adalah posisi kontrol manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Yang menjawab, iya aku tadi terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dia mungkin terus mencari solusi dari ini tadi. Oh nanti saya mau beli topi atau beli desi. Jadi untuk Senin depan ketika upacara saya sudah lengkap. Nah seperti ini adalah posisi
manajer. Coba kita lihat posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa? Membuat rasa bersalah. Oke, pembuat rasa bersalah. Nih, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Apa teman-teman? Penghukum. Masa ya tidak pernah benar? Ayo kadang ya benar nggih? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti kita menggunakan manajer. Betul sekali. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Ayolah, lakukan. Apa tadi? Apa? Ayo. Ayolah. Benar, merasa bersalah ya. Pembuat merasa bersalah. Ayolah bantu aku biar aku gak dimarahin di mukae. Kepala sekolah nggak marah, Ben. Gitu. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Cari kata-kata. Nah, ini akhirnya kita sampai kepada keyakinan kelas ya. Saya minggu kemarin juga mencoba ya untuk mempraktekkan keyakinan kelas di kelas saya, namun masih harus banyak harus banyak berpraktek lagi. Nah, kayak tadi ketika kita juga sebagai guru itu berusaha untuk menjadi manajer. Nah, kadang-kadang pemantau, tapi kalau diusahakan jangan sampai menjadi penghukum. Nah, diperkecil. Nah, sebagai manajer, kalau misalkan pemantau itu juga sudah ke level atas. Sedangkan ini adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu biasanya hanya satu arah. Nah, misalkan peraturan kelas. Siapa yang membuat kalau peraturan kelas biasanya? Guru sama kepala sekolah semuanya. Nah, kalau misalkan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan. Jadi ada dua arah antara guru dan murid. Nah, diharapkan untuk yang kelas SD, SMP, SMA itu ya lebih, maksudnya anak-anak sudah tahu ya ketika kita kesepakatan apa lah. Kalau kita sebagai guru TK, murid TK, yaitu sebuah proses. Kemarin kesepakatan apa? Kemarin sudah ditanya, kesepakatannya apa? Kadang-kadang anak seperti itu. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas itu abstrak ya, kayak abstrak, terus berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ketika murid SD, SMP, SMA, kita bisa membuat kesepakatan kelas dengan menggunakan ini apa, kertas kecil-kecil ini? Ya, stick note ya. Nih, nah, namun untuk anak TK sebenarnya ini kita bisa praktekkan menggunakan ini, tapi ini digambari sikap yang baik, digambari apa, ada gambarnya seperti itu ya. Terus kalau misalkan kita caranya kita apa namanya itu, kayak musyawarah dengan anak-anak, kalian menginginkan kelas yang bagaimana? Saya pengen kelasnya aman. Aku pengen kelasnya rapi. Aku pengen kelasnya yang apa namanya itu, bersih. Nah, dari pernyataan-pernyataan anak tersebut nanti baru kita tanya, untuk menjadikan kelas kita nyaman itu bagaimana teman-teman? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, dari kata tidak boleh buang sampah sembarangan, karena dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas diusahakan berupa pernyataan positif, maka bisa diganti membuang sampah di tempatnya. Kemudian setelah kita gali anak-anak, kita pengen kelas yang bagaimana, terus kita tanya, untuk mencapai kelas seperti itu bagaimana sikapnya gitu. Nanti anak-anak akan, itu nggak boleh makan sembarangan, nggak boleh nakal sama
Berarti kalau kegiatan sikap duduknya ya baik. Nanti dari jawaban-jawaban anak tersebut nanti kita buat sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kata-katanya lebih sedikit. Kemarin saya membuat di kelas karena saya juga belum begitu memahami, saya masih kata-kata yang panjang. Nanti bisa diperbaiki lagi. Kemudian nih, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dari segitiga restitusi itu diharapkan murid kita itu jadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu adalah tahapan segitiga restitusi. Nah, seperti ini. Ini adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika ada anak-anak yang berbuat salah, misalkan salah gitu ya, yang pertama kita lakukan adalah berbuat, kita dekati anak, kita tanya, kenapa? Tadi kamu kenapa? Aku Bu Guru dapat info dari Mbak ini, katanya kamu tadi gini, kamu tadi ngapain? Nah nanti pertanyaannya bisa awal-awalnya untuk menstabilkan identitas, biar anak itu tidak merasa digurui gitu, disalahke. Nah, pertama, berbuat salah itu wajar, tapi ya jangan kok berbuat salah itu wajar, harus ada nanti ada validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah seperti ini. Terakhir nanti ada keyakinan, menanyakan keyakinan. Tidak ada manusia yang sempurna, kata-katanya. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan kepada anak-anak. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi tadi karena bayi yang menangis karena kebutuhannya belum terpenuhi, anak yang bertengkar ternyata mainannya diambil, nah itu juga sebuah kebutuhan. Kebutuhannya belum terpenuhi. Pertanyaan yang bisa kita lontarkan kepada anak, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, setelah kita tanya, ibu guru juga pernah loh salah. Kemudian dia, iya ya, ibu guru pernah salah ya, iya. Jadi tidak kita langsung des ke anak, kamu salah gini-gini. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tadi sama temanmu kok berantem. Lah tadi itu Bu minjem mainanku nggak dikembalikan. Nah, terus kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Padahal kalau dia tadi cuma nyubit, bisa saja dia menggigit atau yang lain. Jadi dia melakukan kesalahannya tingkat rendah. Nah, kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya mainan itu diambil orang, tahu temennya, nah kamu boleh. Nah itu adalah untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi anak-anak divalidasi. Kamu tadi perbuatan yang salah ini ngopo. Nah kemudian anak nanti bercerita, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah ini kalau tadi sudah dibuatkan kesepakatan kelas, dibuatkan keyakinan kelas, apa keyakinan kelas kita? Oh iya, kalau pagi harus olahraga dan berbaris. Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tadi kamu tadi kan saya panggil, misalkan dipanggil, terus kemudian tadi sudah distabilkan identitas, divalidasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Emang kamu kalau besar mau jadi orang sukses apa nanti gagal? Orang sukses,
mau jadi orang sukses, sikapnya bagaimana? Apakah sikapmu itu sudah mencerminkan orang sukses? Tidak. Nah, terus bisa harus bagaimana? Nah, seperti itu salah satunya. Nah, ini contoh penerapan sertifikat institusi. Ini adalah contoh seketika restitusi ya. Tadi ketika teman-teman semua, pendidik semua senang, tapi ada dua anak yang malah bermain di dalam kelas. Nah, ini saya mencoba untuk menyelesaikan dengan segitiga restitusi, tapi masih ada kekurangannya. Atau ngajar menuju jauhnya sini spontan. Berarti tadi Mas Azam sama Mas Yuda yang Mas Azam apa mau jadi anak mawar? Latihan. Itu adalah contoh restitusi yang pernah saya terapkan di kelas, namun masih ada kekurangannya karena baru pertama kali mencoba restitusi. Saya minta tolong ke Fatian untuk video, karena saya di video Pak Us Rahmat ternyata itu kelas playgroup dulu, terus daripada lama-lama kasihan akhirnya saya ini ke Fatian. Nah ini saya satu ini. Ini adalah anak-anak sedang berdoa di dalam kelas. Nah, ini adalah teman-temannya lagi berdoa, terus kemudian restitusi yang kedua. Nah, ini adalah teman-temannya berdoa sebelum pembelajaran. Mereka mengikuti kegiatan di dalam kelas, namun ada dua anak yang berada di luar kelas. Seperti ini. Teman-teman belajar berdoa di dalam kelas. Keluar. Siapa mau ini tadi? Kalau mau ngajar megangin. Iya, tadi ngajarin.
Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang itu masih awal, saya juga masih belajar. Jadi ketika apa namanya itu menstabilkan identitas anak, saya belum kenapa kata-katanya belum seperti yang dicontohkan tadi. Nah, mudah-mudahan dengan pemaparan seperti ini teman-teman bisa untuk menerapkan apa namanya itu segitiga restitusi. Kemudian diharapkan juga teman-teman untuk menjadi posisi kontrol yang apa tadi? Yang manajer dan pemantau atau bahkan manajer saja. Oke, kepada Bapak Ibu guru mungkin ada yang mau bercerita atau mau ada yang ditanyakan, mungkin bisa saya jawab. Ya, monggo sing aja berbagi cerita atau mungkin ditanyakan. Monggo kepada Bu Indah, kami silakan. Ya, begini. Perkenalkan, nama saya Enda Murniati dari TK A2. Itu gimana jadi manajer ya Bun? Kan anak-anak itu sebenarnya kalau bikin lingkaran pengennya nyedak kuning, ibaratnya kayak rebutan. Padahal itu kalau mau jadi manajer sih sudah dicoba gini, ayo gantian. Itu manajer bukan ya, maksudnya sampai saking bingungnya akhirnya jadi hukuman seperti ini. Nanti yang dekat us endah mulia keriwai yo tetap nempel. Nah, untuk menjadi manajer biar anak itu tetap melingkar tanpa harus dekat guru itu seperti apa? Pertanyaannya bagus sekali ya dari Bu Indah tadi, bahwasanya ada anak yang ketika buat lingkaran pengen deket-deket sama gurunya ya. Nah, kalau pengalaman saya sendiri, jadi sebelumnya kita menceritakan dulu tentang anak-anak yang mandiri. Kita kasih contohnya dulu. Cerita tentang anak yang mandiri itu seperti apa. Anak yang mandiri itu apa? Cedak gurunya terus, deket gurunya terus, nempel terus. Justru anak yang nempel terus itu berarti tanda kutip ya, maksudnya kemandirian anak, rasa percaya anak masih kurang. Nah, di kelas saya juga ada beberapa yang usnya sire geser ke sana mau apa? Mengamankan yang di sana, mau membuat suasana di sana aman. Nah, malah ikut geruduk. Akhirnya saya cerita sama teman-teman, anak yang mandiri itu seperti ini. Anak yang mandiri itu pakai sepatu sendiri. Kemudian diantaranya untuk diri sendiri bisa ya, mandi, saya mudah-mudah apa itu sisiran, gosok gigi sendiri. Terus kita tambahkan lagi yang dia itu tidak malu bertemu dengan orang-orang di sekitar. Maksudnya percaya dirinya ada gitu ya. Jadi ketika kemarin usulnya udah cerita mandiri, gimana ya anak yang mandiri ya, mereka nggak jadi kesini nggak jadi dekat. Misalkan Mbak Akila ya, Mbak Akila aku pengen dengan Usumi. Apakah itu anak yang mandiri seperti itu Mbak Akila? Gitu. Dia nggak jadi. Mungkin di dalam hatinya karena kemarin sudah pernah mendengarkan tentang cerita anak yang mandiri, dia merasa oh iya ya, kalau deket usnya itu belum mandiri. Nah, saya juga di kelas juga masih proses nih, Bu. Memandirikan anak, membuat anak lebih percaya diri dan lebih mandiri gitu. Bahkan ada yang pakai sepatu aja juga belum bisa. Nah, bagaimana cara guru untuk memotivasi anak agar memakai sepatu yang bisa? Kemudian itu juga PR bagi kita semua ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalau saya kayak gitu, kalau kemarin alhamdulillah Akila yang biasanya dekat dengan saya
sudah karena usia juga udah mau cukup ya. Jadi ketika kita cerita dia udah nangkap terus gitu. Dia nggak mau lagi, tadinya usul aku kesini ikut kesini, benarnya yang di sana ikut di sana, seperti itu. Mungkin jawaban saya seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang mau melengkapi. Bu Enda, betul? Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke. Oke. Silakan Bu Lilis. Iya, perkenalkan saya Lilis Putri Rahayu, guru kelas A3. Saya tadi menyimak contoh penerapan segitiga restitusi Usrumi Ya. tentang video itu tadi. Untuk penyelesaiannya itu kan tadi penyelesaiannya itu alasannya anak-anak kenapa kok tidak mau di kelas, alasannya males lah, kemudian capek, kemudian apalagi tadi ngantuk, sumuk dan lain-lain. Sedangkan itu tadi motivasinya cukup, maksudnya hanya pengen jadi anak sukses, pengen jadi anak pintar dan lain-lain, tapi tidak ada solusi. Nah, betul kan? Nah, itu kalau menurut saya ya, ini hanya sekedar menambahkan, tapi nanti kalau misalnya Mas Rumi ada pendapat lain tidak apa-apa. Kalau menurut saya itu kan anak-anak ditanya kenapa alasannya seperti itu. Kemudian Usrumi memotivasi dengan pengen jadi anak sukses apa tidak. Kalau pengen jadi anak sukses itu harus masuk kelas, harus belajar dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya itu juga harus ada solusi lain. Misalnya bagaimana sih caranya biar anak itu tidak merasa bosan di kelas. Kemudian bagaimana biar anak itu tidak merasa sumuk atau bosan itu tadi, kemudian apalagi tadi ngantuk dan lain-lain seperti itu. Berarti kan harus ada solusi gimana sih biar anak-anak tidak ngantuk. Berarti harus diajak permainan seperti itu. Kemudian kalau anak-anak merasa jenuh di kelas, berarti otomatis anak-anak itu kita ajak sesekali di luar, belajarnya di luar seperti itu. Kemudian memang kalau masalah sumuk memang ini cuacanya memang sumuk seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu Usrumi. Jadi jangan hanya cuma memotivasi biar kamu jadi anak sukses itu harus di kelas. Kalau menurut saya tidak. Sukses itu, jalan menuju sukses itu banyak. Kita belajar di luar bisa sukses kemudian ya seperti itu Usrumi. Mungkin kalau ada tambahan atau mungkin pendapat lain monggo. Ada pendapat lain betul? Jadi harus ada solusinya Usrumi. Jangan hanya cuma memotivasi anak saja harus masuk kelas biar jadi anak sukses. Jadi besoknya berarti kemarin itu Mauza bilang katanya dia itu bosan di kelas, berarti sesekali kita belajar juga seperti itu. Terima kasih Usrumi, mohon maaf teman-teman kalau saya merasa menggurui. Tidak apa-apa. Terima kasih Bu Lilis yang sudah memberi tanggapan dan juga memberi pembahasan pencerahannya. Memang benar kata Bu Lilis tadi. Jadi kita bisa introspeksi diri dari kata-kata murid tadi berarti kita sumuk berarti kita belajar di kelas, di luar kelas itu sebuah yang bagus juga ide yang bagus juga. Terus kemudian kita juga bisa membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan lagi biar anak-anak betah di dalam kelas dan juga tidak ngantuk. Oke, terima kasih Bu Lilis atas pencerahannya dan masukannya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Sudah? Bu Arum ada? Oke. Penutup Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru bisa merefleksi dirinya
dalam posisi kontrol saat itu. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya mencapai insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, jadi dengan disiplin positif ini mudah-mudahan menjadikan anak didik kita menjadi anak yang mandiri. Nah, ya. Jadi sesuai dengan menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan menjadi anak yang bertanggung jawab. Di kedepannya nanti anak-anak akan berguna bagi nusa dan bangsa. Oke. Nah, marilah teman-teman kita berusaha untuk menerapkan disiplin positif ini bareng-bareng di sekolahan kita. Biar sekolah kita menjadi sekolah yang hebat, biar sekolah kita menjadi sekolah yang kreatif, inovatif, dan juga mendidik anak-anak yang baik. Oke. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam penerapan disiplin positif kali ini. Dari awal sampai akhir sekiranya ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Teman-teman, hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Nah, ya. Coba kalau bisa. Oh ya, keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang harus kita taati, kita sepakati. Nanti kalau teman-teman setuju, nanti kita sepakati bersama ya. Jadi keyakinan kelas itu perbuatan yang baik. Teman-teman ingin kelas kita seperti apa? Baik. Bagus. Mewah. Bersih. Mewah. Mewah apalagi? Kipas angin cukup? Nah, biar kelas kita bersih. Oh iya, kata Mbak Siva, muridnya pintar. Selain itu ada tempat sampah. Ya, ada tempat sampah. Ada papan tulis. Ada papan tulis. Kalau biarin murid-muridnya pintar. Ada guru. Ya, ada guru. Kalau misalkan ada spidol. Kalau murid-muridnya pintar itu boleh nggak ada yang bertengkar? Kenapa nggak boleh bertengkar? Oh, nanti menyakiti temannya. Nanti mengganggu temannya ya harus. Kenapa nggak boleh? Mengganggu temannya. Oh, Sumi punya gambar. Nah, ini adalah gambar apa? Ayo. Tempat sampah. Membuang tempat sampah di mana?
bagaimana? Duduknya harus bagaimana? Tetap semangat. Semangat. Tolong duduknya diker semua Mas Satrian, Mas Isyam. Nah, kesepakatannya kalau Bu Guru menerangkan teman-teman duduknya harus apa tadi? Sopan, rapi. Kalau sambil tiduran bagus tidak? Ya, nggak boleh mainan. Teman-teman setuju kayak kita lihat ini? Setuju tidak? Siapa yang setuju tunjuk jari? Siapa yang setuju tunjuk jari? Nanti teman-teman satu persatu tangannya di sini, dicapkan di sini, dilihat dulu. Sudah apa belum? Kemudian kita capkan di sini. Bisa. Udah, yuk. Mbak, ya Mbak ini. Mbak Rina silakan. Yuk Mbak. Ini siapa? Naila. Sama aja deh, boleh deh. Ayo, Mbak itu Mbak Gwen, ayo. Ayo Mbak yang lainnya. Kebanyakan. Mbak Sesa, ayo Mbak Sesa. Kebanyakan. Ke belakang. Mbak Sesa. Biarin nggak apa-apa. Ayo Mbak Sesa. Dek, suaranya dijaga, Dek. Dek. Ayo. Mbak Siva. Mbak Siva. Mbak Gwen, yuk. Mbak Gwen. Jangan yang biru. Iya. Mbak Gwen. Nanti dulu bareng-bareng. Ayo yang laki-laki Mas Gazi. Mas Gazi. Ayo bukan. Nanti dulu cucinya tangan nanti dulu bareng-bareng. Gazi. Yuk. Ya Mas Isam. Mas Inja dulu. Ayo Mas Inja terus Mas Fatian. Mas Azam. Ya. Yuk Mas Fatian. Ayo Mas Isam. Ya. Sudah semua belum teman-teman? Ya Azam ya silakan. Ya Azam silakan. Ya. Azam silakan. Dek, Mbak Alika. Ya, sini. Ayo sini. Nggak apa-apa. Ayo kalau Mas Isam. Mas Isam. Mas Isam, ayo. Minggir dulu nanti baru tuh. Ayo Mas Isam. Kanan kiri. Kiri. Ya, kiri. Ayo silakan. Ya, Di sini nggak pasang, nggak apa-apa deh. Teman-teman setuju ya? Tentang ini ya? Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman.